Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elpi Herawati Sitompul, CGP Angkatan ke-6 dari Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Saya akan melakukan wawancara kepada 2 kepala sekolah untuk melengkapi tugas modul 3.1 tentang demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum Pak. Maaf ganggu waktu istirahat Bapak ya. Ya, nggak apa-apa Bu. Ini kami Pak ada tugas di modul 3. Kebetulan di sini ada materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bapak ini memimpin di sekolah ini. Saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, ajukan ke Bapak. Boleh tidak Pak? Oke, silakan. Oke Pak ya. Begini Pak ya. Selama Bapak menjadi kepala sekolah di SMK 1 Lebong ini, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi yang kira-kira penyelesaiannya itu sangat dilema untuk Bapak? Jika ada, saya pengen mendengarkan, dan kalau bisa ada solusinya, saya juga pengen tahu Pak. Kalau Ibu tanya masalah di sekolah, Iya Pak. itu banyak sekali. Oh banyak. Seperti dalam waktu dekat kemarin, itu masalah penerimaan siswa baru. Oh ya, ajaran Pak kemarin ya Pak. Iya. Itu kan kita sangat kekurangan siswa, terutama jurusan APAT. Itu kan pendaftarannya cuma hanya 2 orang. Oh 2 orang kemana Pak Ya, kalau masalah ini jurusan ini kita tutup, tentu ada kerugian-kerugian bagi sekolah dan guru. Nah, dengan demikian saya mengambil keputusan bahwa untuk penerimaan siswa di jurusan APAT ini tetap kita perpanjang. Jadi tidak kita tutup jurusannya supaya kita tetap mendapatkan tetap mendapatkan siswa walaupun hasilnya tidak maksimal seperti yang kita harapkan. Oke, kita dibuka ya Pak ya jurusan ini. Lantas keputusan apa yang Bapak ambil saat itu Pak? Keputusan itu kan sangat sulit ini Bu ya. Seperti pertanyaan Ibu yang awal tadi, karena di sekolah ini kan banyak guru yang bersertifikasi, jadi semuanya sudah sertifikasi. Nah, kalau kita tutup jurusannya, toh gurunya mau dikemanakan? Kan begitu susahnya. Jadi makanya saya koordinasi dengan para wakil gitu. Para wakil itu mempertahankan jurusan APAT, jangan sampai terjadi penutupan jurusan. Nah, karena ini adalah jam produktif yang kita pertahankan. Kasihan kan guru-gurunya mau dikemanakan. Nah itu Bu. Jadi otomatis jurusan ini tetap kita pertahankan supaya mereka tetap mendapatkan haknya di bidang sertifikasi itu. Jika terjadi kekurangan jam bagi guru yang sertifikasi, itu kan para gurunya bisa mengambil jam yang lain Bu. Yang penting yang linear. Oke. Jadi kalau linear itu ada bidang studi BKWU, BKW atau Sindik. Oh, berarti mereka bisa ngambil jurusan yang lain? Bisa mengambil ke jurusan lain demi terpenuhi untuk sertifikasi. Itu mereka linear ya Pak ya? Iya. Oke. Jadi begini Pak ya, dalam modul yang saya pelajari ada 2 jenis dilema Pak, yaitu dilema etika dan satu lagi di mana dilema etika itu benar lawan benar. Dan satu lagi Pak, bujukan moral. Dari kasus yang Bapak sebutkan, gimana menurut Bapak? Kalau seperti kasus yang saya sebutkan tadi sama itu berarti adalah dilema etika. Ya, Pak, ya. Karena tidak ada hubungan dengan hukum. Iya, tidak ada kaitan hukum ya tadi Pak ya. Kemudian Pak, berarti selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya harus menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan. Oh iya. Ya, berarti di situ kan ada keadilan, ada kerjasama, tanggung jawab. Nah, berarti kan di sana saya tetap ada yang namanya kerjasama. Oke, nilai kebajikannya Pak ya. Iya, udah masuk ya Pak ya. Oke Pak. Kemudian Pak, adakah langkah-langkah Bapak atau mungkin strategi apa
yang menurut Bapak bisa dilakukan dalam menyelesaikan masalah dilema seperti ini? Seperti ini saya melakukan koordinasi, Bu. Koordinasi ya. yang pertama itu saya lakukan ke dinas provinsi. Oh, ya langsung ke dinas. Ya, Oke. kemudian juga ke cabang dinas. Oh, cabang dinas yang di sini ya Pak ya. Di sini. Kemudian juga itu dengan para wakil dan ketua jurusan. Nah, kemudian juga itu saya merefleksikan diri gitu. Seandainya terjadi dengan saya, nah, jadi saya bisa merasakan apa yang terjadi. Nah, apa yang mereka rasakan saya ikut merasakan gitu. Ya. Sangat bagus sekali Bapak sekolah ini. Hal-hal yang dianggap efektif ya Pak ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema yang Bapak hadapi. Semuanya akan efektif jika kita ada komunikasi dengan baik, kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Oh, Ya. Oke. Berarti Bapak tidak ada merasa kasus ini sulit ya Pak ya? Ya. Efektif ya Pak ya? Di komunikasi yang kita jalin. Oke Pak. Kemudian Pak, adakah yang menurut Bapak tantangan dalam pengambilan keputusan yang Bapak ambil? Nah, tantangannya jika terjadi tidak ada kerjasama. Oh, kerjasama ya Pak? Tidak ada kerjasama antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Itulah komunikasi itu juga iya. berkaitan ya Pak ya? Jadi ada komunikasi, ada kerjasama. Iya Pak ya. Pertanyaan selanjutnya ya Pak ya, apakah Bapak memiliki sebuah aturan atau jadwal yang tertentu untuk menyelesaikan masalah yang Bapak hadapi, masalah dilema ini Pak? Kalau jadwalnya tidak ada Bu ya. Tapi kita ada aturannya tidak? Aturannya Atau yang mau diterapkan dari masalah dilema Bapak ini? rasanya tidak ada Bu ya. Tapi kita mengambil keputusan itu, Oh iya Pak. kita tetap memperpanjang. Ya, Itu keputusannya Pak ya. Memperpanjang untuk melaksanakan penerimaan di jurusan apa tadi? Dari Bapak jelaskan tadi ya, penambahan jadwal tadi untuk penerimaan siswa baru, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang bisa Bapak ajak kerjasama dalam hal pengambilan keputusan Bapak yang Bapak sebutkan tadi? Ya, kalau dalam mengambil keputusan tentu saya akan berkoordinasi dengan pihak dinas maupun pihak Capdim. Oh, berarti memperpanjang satu semester itu ada aturan dulu. Oke. Dinas atau Capdim ya Pak ya. Oke Pak. Oke. Ya Pak ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik sebagai pemimpin di sekolah ini, apalagi khususnya menyelesaikan dilema etika? Ya, yang paling penting itu di sini kita ada yang namanya keterbukaan dalam berkomunikasi. Oh iya, itu yang penting Pak ya. Jadi ada komunikasi kita baik itu dengan pihak dinas, pihak Capdim maupun dengan lingkungan sekolah, para kasur, para wakil dan para guru. Jadi komunikasi itu yang paling penting di sini. Juga komunikasi penting. Bapak berarti kerjasama insya Allah Terjalin. terjalin. Dan kasus dilema insya Allah terselesaikan. Iya benar-benar. Waduh, luar biasa Pak sekolah ini. Ya, terima kasih juga Bu. Ibu juga luar biasa pertanyaannya. Ini sangat berat loh Bu. Iya, pagi kami mempelajari modul ini Pak juga memikirkan ternyata tugas kepala sekolah itu sangat luar biasa. Ya, benar. Sangat luar biasa. Tapi tetap kami mendoakan Bapak, saya mau Bapak selalu sukses dalam Amin. memimpin, selalu amanah. Amin. Dan Ibu juga Iya. bekerja sama dengan rekan-rekan. Saya doakan juga semoga sukses, rezekinya lancar, dan ada terjalin kerjasama dan komunikasi antar kita semua. Bu, ya. Terima kasih Pak ya, Ya. dengan waktu Bapak. Terima kasih. Ya. Saya izin permisi Pak ya, mau Ya, ada jam sama-sama lagi. Bu. Ya. Terima kasih, Selamat Pak, ya. bekerja Bu ya. Sama- Apa kabar Bu? Terima kasih Bu ya menyempatkan waktu itu saya. Apa kabar Ibu? Sebelumnya terima kasih Ibu sudah membalas WA saya untuk menerima saya di melengkapi tugas saya di modul 3 ini Guru Penggerak dengan mewawancari kepala sekolah SMP sini. Mohon maaf waktu Ibu saya ambil beberapa menit
pengen tahu lah Bu, bagaimana bersama memimpin, cara Ibu mengambil keputusan. Bisa kan Bu? Alhamdulillah, terima kasih. Saya juga terima kasih kalau ada pemberitahuan dari semua. Ini kan atas saya pikir sangat senang. Oh, alhamdulillah. Bu merespon alhamdulillah, terima kasih Bu. Ini ada beberapa saya konsep beberapa pertanyaan Bu ya untuk selama ini pengen tahu saya Bu bagaimana Ibu mengambil keputusan sama memimpin. Kita lihat Bu ya, selama Ibu memimpin di sekolah ini kira-kira apakah ada sesuatu yang Ibu ambil memutuskan keputusan yang membuat keputusan itu dilema untuk Ibu, baik itu dilema etika. Kalau seandainya ada, kami memohon informasinya bagaimana Ibu mengatasinya dilema tersebut. Sebenarnya setiap sekolah itu pasti ada permasalahan. Iya. Cuman yang paling agak yang paling jelas ininya kan mungkin dalam pembagian jam mengajar. Biasanya di sekolah ini karena guru diwajibkan 24 jam mengajar yang linear kan yang sesuai dengan waktu pelajarannya. Nah sementara ada guru yang jumlah jam mengajarnya kurang, nah sehingga rombel kita kurang, sedangkan jumlah dari setiap mata pelajaran itu berbeda, termasuk Dilema Bu ya. dilema yang kita mengambil keputusan sulit Untuk kepentingan kepentingan bersama. Oke, oke, Bu. Dari masalah yang Ibu jelaskan tadi, lantas keputusan apa yang Ibu ambil pada saat itu? Nah biasanya solusi yang saya ambil itu biasanya guru-guru ini kan kita kumpulkan, kumpulkan dari acara rapat, kemudian memberikan pengertian kepada guru-guru yang sudah sertifikasi, yang jamnya wajib linearnya 24 jam. Nah, sementara guru yang lainnya untuk memenuhi jam belajarnya harus mapel yang lain. Misalnya ada guru yang belum sertifikasi untuk mencukupi jamnya tetap 24 jam, tetapi mengajar mata pelajaran Yang lain, walaupun bukan linear ke dia. Oke, karena dia belum sertifikasi Bu ya. Oke. Luar biasa keputusan Ibu. Jadi sama-sama tidak ada yang dirugikan Bu ya. Semuanya dapat 24 jam, sertifikasi juga bisa aman. Yang sertifikasi juga lancarnya juga lancar. Kami mempelajari di modul sekarang Ibu ya, pengambilan keputusan. Di modul ini ada 2 jenis dilema. Ya, Bu, 2 jenis dilema, di mana satu dilema etika, dan satu lagi kalau dilema etika itu Bu benar PS benar, lawan benar. Dua-duanya sama-sama benar. Dan yang satu lagi itu ada bujukan moral. Tadi dilema etika dengan bujukan moral Ibu ada 2 ya Bu ya. Dari kasus yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira Ibu mengidentifikasi kasus yang Ibu sebutkan tadi itu dalam dilema yang mana Bu? Kalau menurut saya itu mungkin dilemanya dilema etika, karena saya harus memperhatikan menjaga mungkin cara menyampaikan dengan guru yang sertifikasi dengan yang belum sertifikasi ini kan jangan sampai Perasaan ya Bu, ya. perasaannya jangan sampai tersinggung. Jadi nggak adil nanti. Keadilan, iya. maksudnya kan yang non sertifikasi ini jangan pula gara-gara itu memprioritaskan yang sertifikasi. Oke. Secara etikanya memang kita harus sama-sama menjaga perasaan kawan-kawan kita. Iya, benar-benar Bu. Iya, berarti kasus dilema yang Ibu putuskan ya, Ibu putuskan itu berarti seperti kedua-duanya jangan sampai ada berpihak sebelah. Iya. Karena tujuan Ibu sama-sama, dua-duanya jalan. Walaupun dia tidak mengambil mata pelajaran yang linear dengan dia yang belum sertifikasi, jangan sampai menyinggung Bu ya. Dan tidak ada yang melawan hukum berarti Bu ya. Nggak ada Bu. Oke Bu. Berarti Bu selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan ya Bu ya, terutama kasus-kasus dilema kepentingan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Nah biasanya saya mengambil keputusan itu dengan cara
sama-sama berdiskusi, mengambil guru-guru, maksudnya itu kan Mengumpulkan semuanya, Bu. mengumpulkan Iya, semuanya, kita cari solusi, bagaimana solusi terbaik supaya tidak ada yang dirugikan dalam hal ini. Misalnya kan guru yang sertifikasi, guru yang sertifikasi maunya gimana, itu kita sama-sama diskusikan. Jangan Dibicarakan, ya. dibicarakan, jangan dulu kita mengambil keputusan yang sepihak seperti itu. Sama-sama cari jalan terbaik. Apa jalan terbaik? Ya, adil, Bu, ya. Adakah langkah-langkah Ibu atau mungkin Ibu ya strategi apa yang Ibu biasanya lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema seperti ini, Bu? Mungkin biasanya kan kalau memang di dalam rapat ini kan pasti sudah disampaikan. Cuman mungkin saya bisa piece-to-piece mengambil. Mengambil Kan yang sertifikasi dulu ya. sertifikasi ini kan keadaan kita seperti ini. Nah setelah itu nanti mungkin di dalam rapat kan pasti akan disampaikan hal-hal seperti ini. Nah kejadian-kejadian seperti ini sebelum ini nanti kita selesaikan dalam diskusinya, minimal kita sudah mengajak kawan-kawan kita ini untuk sama-sama mempertimbangkan. Ini nanti pasti ada permasalahan. Ada, betul. Bagaimana cara kita menyelesaikan? Makanya kita panggil dulu guru-guru supaya tidak ada kita langsung mengambil. Pokoknya Mau memberikan pengertian dulu. Memberikan pengertian dulu. Jangan sampai ada yang dirugikan. Sedih lah, Bu, ya. Ada tidak, Bu, hal-hal yang dianggap Ibu efektif ya, Bu, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema tersebut? Nah biasanya ada sebagian guru ini kan tidak ada yang tidak menerima, ya, tapi dengan kita berkumpul, berdiskusi bersama-sama, kemudian mengajak mungkin guru senior juga, Iya, Bu, senior, Bu, ya. Oke, oke. mengajak guru senior untuk mendiskusikan ini. Alhamdulillah selama ini nggak ada yang maksudnya sampai alot, sampai lama. Jadi efektif, Bu, ya. Efektif. Jadi nggak ada pula yang misalnya yang membuat rusuh gara-gara jam, tidak terlalu. Cuman sebenarnya dilema, kadang kita memikirkan kan, ada permasalahan, cuman permasalahan ini alhamdulillahnya bisa Jadi efektif semua setelah Ibu cuman kita menyampaikan dengan cara yang baik, komunikasi yang baik, komunikasi yang baik dengan rekan-rekan kita. Kita mengambil keputusan itu supaya tidak hanya memikirkan ego kita saja, karena kan kita harus berdiskusi dengan orang lain, meminta pandangan supaya permasalahan ini kan bisa cepat selesai seperti itu. Kalau misalnya kita menyelesaikan sendiri kadang mungkin ada ego, ada apa, tapi kalau kita bisa, apalagi kalau misalnya ada permasalahan, saya pasti memanggil laki-laki. Bagaimana cara kita menyelesaikan ini, walaupun tidak semua guru kita panggil, tapi laki-laki sesuai kondisi, Bu, ya. Jadi kalau seandainya ada yang di luar, permasalahan di luar kan komite ada. Oh iya, komite. Kita bersama dengan komite, ya apa yang bisa diselesaikan. Itu juga kerjasamanya. Oke. Itu jalan, Bu, ya. Nah, ini ada satu lagi pertanyaan, Bu, ya. Dari semua hal yang Ibu sampaikan, saya juga sangat senang mendengar Ibu melibatkan guru senior, komite, wakil, dan lainnya. Ya, Bu, ya. Sampai tanggung jawab Ibu semua Ibu sebutkan tadi, bagaimana biar adil semua, Ibu abaikan. Pembelajaran apa lagi yang Ibu dapatkan dari pengambilan keputusan? Jadi setiap mengambil keputusan itu atau kebijakan yang saya ambil itu pasti mengedepankan musyawarah. Musyawarah untuk mencapai mufakat. Apapun permasalahan pasti bisa selesai kalau kita bisa menyelesaikannya sama-sama. Ibu melibatkan semuanya, ya, ada kerjasama. Nanti suksesnya untuk bersama, kesejahteraan untuk bersama juga. Alhamdulillah Ibu, terima kasih. Selain waktu Ibu sampaikan yang kami juga banyak ilmu yang saya dapatkan dari Ibu. Semoga Ibu selalu sukses dalam memimpin. Kedepannya selalu Ibu bisa menjadi contoh pemimpin-pemimpin yang lain. Saya harap Ibu selalu sehat terus. Terima kasih. Nanti saya izin pulang, Bu, ya. Saya juga mungkin masih mengajar ke SMK. Terima kasih, Bu, ya. Sehat selalu, Bu, ya. Oke. Assalamualaikum, Bu.
lanjutkan wawancara saya dengan kedua kepala sekolah. Bagaimana mengambil keputusan apabila mengalami masalah dilema etika.